Yogyakarta, kota yang terus berkembang, penduduk bertambah, jalan kian padat dan kemacetan jadi tantangan harian. Setiap perjalanan selalu punya cerita tentang impian menciptakan kota yang ramah, terhubung, dan berkelanjutan. Impian itu dimulai lebih dari 1 dekade lalu, saat Yogyakarta memanfaatkan barang milik daerah demi kepentingan publiknya. Trans Jogja istimewa. Karena Trans Jogja ini tahun 2008 itu berdirinya melalui konsorsium. Sebelum ada Trans Jogja, ada angkutan-angkutan publik yang lain yang dimiliki oleh koperasi, kemudian Kopata, Aspada, Damri, dan angkutan yang lainnya bergabung menjadi satu. Karena ada kebijakan pemerintah pada saat itu untuk mengatur tentang transportasi itu menjadi lebih baik dalam pelayanan. Maka dibentuklah konsorsium tentang Trans Jogja, yaitu PT JTT, Jogja Tugu Trans. Kemudian perkembangan tahun 2008 sampai tahun 2012, karena kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari konsorsium dan Dinas Perhubungan selaku pemegang kebijakan, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi sehingga di situ muncullah bahwa tahun 2012 PT Tugu Trans Jogja karena pihaknya swasta tidak diperkenankan untuk mengelola atau menerima dana dari subsidi pemerintah daerah. Sehingga menurut dari BPK harus dilakukan menunjuk perusahaan daerah yaitu BUMD PT Anida Mitra Internasional. Status kepemilikan Trans Jogja terbagi beberapa bagian. Satu karena ada hibah 20 bis dari kementerian, itu merek Isuzu. Tapi sebelumnya tadi yang saya sampaikan 20 bus itu dulu Hino juga dari kementerian, kemudian dilakukan lelang. Selain itu kita membeli kendaraan tersebut 20 bis dan 8 bis pada tahun 2017 untuk menjadi asetnya PT Anindya. Selebihnya adalah mitra kita yang kita kerjasamakan dengan pendahulu kita itu PT Jogja Tugu Trans yang di bawah manajemen atau kemitraan di bawah PT Anindya Mitra Internasional. Pendanaan pengelolaan bis Trans Jogja itu kan melalui biaya operasional kendaraan yang ditentukan oleh Pemda DIY. Bahwa setiap tahun kita akan mengajukan operasional kendaraan, seluruh kegiatan operasional kendaraan di Trans Jogja itu menggunakan subsidi. Maka Trans Jogja ini yang kita lakukan sekarang ini baik pengelolaan, kemudian penggajian SDM, perawatan, kemudian asuransi, dan lain-lain harus kita lakukan setiap tahun sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Maka untuk pendanaan ini bagaimana Pak kalau kita pengelolaan menjadi aset atau bukan aset? Karena ada biaya-biaya yang langsung yang kita lakukan dan ada aset seperti tool dan yang lain kita lakukan sebagai pengakuan asetnya. Untuk pendanaan, kegiatan pengadaan kendaraan bus itu kita biasanya menggunakan pendanaan dari perbankan, yaitu mitra kita Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Selebihnya kita belum pernah, jadi menggunakan sama-sama perusahaan daerah yang akan saling support terhadap pembiayaannya. Jadi nanti secara pembiayaan nanti kita menggunakan uang muka, kemudian uang muka tersebut setelah angsuran kita bisa lakukan pendanaan menggunakan depresiasi dari biaya operasional kendaraan. Jadi yang paling menarik sekarang ada uji coba 2 kendaraan bis listrik. Bis listrik ini sumber dananya adalah dana keistimewaan. Nah, kenapa dan mengapa? Karena di Jogja sekarang ditetapkan sebagai salah satu sejarah yaitu sumbu filosofi yang ditetapkan oleh UNESCO. Salah satunya adalah pengurangan karbon. Nah, karena pengurangan karbon itu satu-satunya sekarang masih bisa dilakukan adalah dengan bis listrik. Nah, bis listrik ini baru kita uji coba di bulan Januari, tanggal 20 kita sudah running, kemudian sampai sekarang kita pindah-pindah yang melalui sumbu filosofi. Tantangan kita terhadap pengelolaan armada saat ini yang operasional bis diesel ya, kita bicarakan bis diesel biar memudahkan. Karena usia kendaraan kita adalah kendaraan di atas 7 tahun. Pasti akan banyak hal yang harus kita ganti, seperti spare part itu yang mungkin harus waktunya penjadwalan untuk overhaul. Karena mungkin sudah mulai masa aus, itu harus kita lakukan. Tantangan kita memang biaya akan menjadi lebih tinggi. Dan nanti secara operasional kita harus benar-benar bisa mengatur untuk mengganti kendaraan yang harus kita lakukan penggantian saat kita lakukan overhaul ataupun di perbengkelan. Setiap hari kita pengecekan semua unit. Jadi semua unit dicek total, ada SOP-nya pengecekan. Jadi kita menentukan layak dan enggaknya di malam hari. Ada cadangan, ada tim storing. Jadi ada kerusakan di jalan, nanti yang menangani tim storing itu sendiri.
Seperti sekarang dia masih di jalan karena ada kerusakan kecil di jalan. Kalau di sini kan tim breakdown, jadi untuk pekerjaan yang berat, khususnya yang dipegang oleh PT AMI ya. Jadi yang PT AMI semua bis di sini. Kalau kami sebagai pengelola kendaraan bis Trans Jogja itu yang bertanggung jawab karena biaya operasi kendaraan diberikan kepada kami, artinya kami PT Anidia atau Trans Jogja yang punya tanggung jawab penuh terhadap operasional tersebut. Kemudian kalau di halte, itu karena halte itu adalah milik asetnya Pemda DIY, jadi pengelolaannya adalah di Dinas Perhubungan di bagian sarana prasarana, sehingga masing-masing tupoksinya sudah sendiri-sendiri. Kalau di kami, aset-aset itu harus kita pelihara sebaik mungkin. Sebagai contoh, kalau kita malam hari sudah sampai di akhiran kendaraan, dia sudah sampai full, maka dicek oleh security bagaimana bodinya. Kemudian dicek di dalamnya. Nanti setelah itu mekanik akan melakukan cek pada malam hari awal, kemudian dilakukan pembersihan oleh washing. Setelah itu selesai jam kurang lebih 3:30, nanti disiapkan kendaraan tersebut dan jam 4, setengah 5 sudah dinyalakan lagi. Karena operasional kendaraan kita secara kurang lebih 18 jam nyala terus sampai nanti di tingkat kedinginan, suasana dingin di kendaraan itu harus kita nyatakan AC-nya benar-benar dingin atau tidak. AC itu adalah hal yang lain dari mekanikal ya. Jadi itu ada spesialisnya tersendiri. Jadi nanti kita tetap komunikasi dengan pemegang mereknya. Dari mereka kan ada standar acuan perawatannya. Kita konsultasi sama pemegang merek, maintenance untuk unit ini itu apa aja. Yang paling rutin harus dilakukan itu apa aja, tahapannya apa aja. Kita nggak sembarangan megang, tetap pakai acuan dari standar merek unit tersebut. Soalnya setiap merek tuh punya karakteristik tersendiri. Penghapusan aset kalau yang dari PT Anidia kita bisa melalui KPKNL atau lembaga lelang negara. Kalau yang itu hibah yang melalui Pemda itu juga dilakukan oleh Biro Aset Daerah. Nanti juga akan bekerja sama dengan timnya dari Biro Aset Daerah. Trans Jogja itu kalau tidak ada aplikasi saya rasa hanya besi yang berjalan saja. Tapi di Trans Jogja karena semenjak kita manfaatkan ada teknologi yang baru namanya Nusantara Global Inovasi itu PT NGI bekerjasama dengan kami dan ini benar-benar menjadi sesuatu yang surprise bagi kita. Karena Trans Jogja ini memberikan sebuah kepastian akan datang kendaraan tersebut. Maka Trans Jogja menggunakan aplikasi namanya aplikasi Trans Jogja itu by NGI. Di situ akan memberikan kita pelayanan satu bahwa real time seberapa menit lagi kalau saya di Malioboro 1 halte Malioboro 1 akan datang kendaraan, jalur berapa yang akan saya naiki, kita tinggal klik di situ akan muncul berapa menit. Ya Kak, saya setiap hari naik Trans Jogja karena rumah saya kan juga dekat dan orang tua tuh biasanya nggak bisa nganterin pulang sekolah, jadi saya biasanya sama teman-teman saya itu naik TJ bareng-bareng. Cuma kali ini aja teman-teman saya nggak bisa, jadinya saya TJ sendiri. Terus juga menurut saya Trans Jogja itu tuh ini loh mengurangi kemacetan. Jadi saya lebih suka aja. Iya, saya tiap hari naik TJ tiap sore. Soalnya biayanya murah sama lihat-lihat pemandangan kota Jogja. Harapan kami selaku pengelola dan sebagai perusahaan daerah bahwa Trans Jogja ini untuk meningkatkan jumlah penumpang. Marilah kita mencoba untuk berlatih naik kendaraan publik, terutama Trans Jogja. Walaupun itu hanya sebulan sekali. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Trans Jogja, penjelajah andalan selalu istimewa. Terima kasih.